Aku ini harus nge-record terus sekarang karena untuk sambungan. Oke semuanya, selamat siang. Jadi ini hari pertama untuk perkuliahan IMK khususnya. Jadi IMK ini sifatnya teori sebenarnya ya, kalau dilihat. Tapi kalau misalkan kita ada projectnya, nanti projectnya pun kalau bagi orang informatika yang sudah user friendly dengan aplikasi-aplikasi, kalau bahasa saya mock up nanti ya, kalau bahasa Anda terserah apa kalau Anda dapatkan. Pokoknya nanti menjurus kepada makna yang sama, yaitu desain. Nah desainnya ini nanti antarmuka. Sebenarnya nanti ada beberapa hal yang kita akan pelajari terkait dengan antarmuka seperti itu. Nah mungkin karena di sini juga ada MBKM yang melihat ini juga nanti rekaman ini mahasiswa lain ya, mungkin bisa difilterin lagi karena bahasa saya dalam sisi menyampaikan dengan kawan-kawan informatika lebih bahasanya menggunakan hal-hal yang teknis dengan bahasa ilmu komputer. Tapi kalau kawan-kawan yang masuk di manajemen ataupun di akuntansi, mungkin lebih saya turunkan lagi dalam ruang lingkup penggunaan bahasanya. Tapi terlepas dari itu, maknanya itu bahwasanya tidak akan mengalihkan materi ini ke hal yang tidak sesuai dengan isi yang ada di referensi ataupun di RPS seperti ya, rencana pembelajaran studi seperti itu. Dalam sisi tugasnya saya ulang lagi, semua orang bisa pasti. Jadi dengan kata lain tidak ada perbedaan ini orang informatika, orang manajemen ataupun orang akuntansi ataupun prodi lain yang mengambil mata kuliah ini seperti itu. Nah, untuk ya hari ini penyampaian materi secara umum saja seperti itu. Nanti juga ada e-book yang akan di-share dan yang saya buat recording ini juga akan saya posting lagi seperti itu karena nanti dipakai lagi dengan kawan-kawan yang berbeda prodi seperti itu. Nah, jadi mungkin 3 SKS ya. Nah 3 SKS ini lebih banyak kita membaca dari sisi beberapa referensi human interaction with machine seperti itu ya. Nah di sini juga ada contoh dari hasil kakak tingkatnya, bagaimana interaksi dengan perangkat yang kita sebut mesin tadi seperti itu. Nah kalau misalkan Anda pakai perangkat yang ada di contoh di sini, itu tentunya nanti bisa-bisa yang nggak tahu ya bagaimana berinteraksinya. Tapi nanti kalau goalnya secara umum, bagaimana kita membangun suatu sistem yang antar mukanya tuh user friendly, udah kayak gitu. Mungkin kawan-kawan informatika lebih bisa langsung tahu ya, mana lebih gampang kita main di CLI dengan di GUI. Masih ingat istilah CLI, Command Line Interface dengan Graphic User Interface? Jawabannya pasti yang paling mudah GUI, seperti itu. Nanti GUI pun nanti kita bahas lagi nih. Graphic User Interface yang berada pada komputer desktop, yang sekarang Anda juga pakai komputer-komputer yang boleh dikatakan tetap komputer ya, smartphone itu, karena dia ada CPU, ada memori, ada storage seperti itu. Ya kita sebut itu smartphone seperti itu, ada operating systemnya. Jadi tetap kalau kita orang komputer itu ngomongnya komputer pada prinsipnya itu ya, cara kerjanya seperti itu. Nah, tapi dalam sisi interaksi, mana kita lebih nyaman menggunakan aplikasi-aplikasi yang berada pada perangkat mobile dengan yang ada di perangkat yang mobile juga tapi yang sifatnya ini laptop. Ada laptop dengan smartphone pembandingnya. Mana yang lebih user friendly Anda pakai? Smartphone. Nah, ini tidak bisa kita compare dulu kalau kita tidak tahu pembandingnya kalau tidak tahu pembandingnya ini aplikasi apa dengan apa. Seperti itu. Contoh nih, contoh. Kalau Anda menggunakan aplikasi Word ataupun aplikasi bawaan Microsoft seperti itu. Ya, Word ataupun Excel aja, dua itu aja ya. Kita untuk membuat dokumen nih. Mana yang Anda lebih nyaman menggunakan? Apakah pakai laptop dengan ukuran 14 in atau pakai tab ukuran 10 in? Kan Anda sudah ngerti ya, karena Anda pengguna sudah seperti itu, dan penggunanya pengguna aktif. Dan kata lain, hal-hal yang terkait dengan human interaction itu tadi, kita lihat nanti bahwasanya bagaimana mendevelop suatu sistem yang kita nanti terlepas ya, kita orang pemrograman, kita ngerti mana yang sifatnya sudah dinamis ya. Jadi kalau kita buat software
bisa kita multi platform, jadi dia bisa running di Android dengan smartphone khususnya itu ya, Androidnya, karena ada Android juga yang untuk desktop seperti itu operating sistemnya. Ketika disadur digunakan untuk yang laptop itu seperti apa? Jadi kalau kita pakai smartphone itu kebanyakan fiturnya itu ke hide, istilahnya itu tersembunyi kayak gitu. Jadi kalau kita di laptop kelihatan semuanya. Nah itu salah satunya kalau misalkan kita memprogram, mendesain seperti itu. Ataupun ketika kita membangun suatu sistem, bagaimana sistem itu ataupun aplikasi itu, kalau smartphone itu sebagian fiturnya saja yang tampil dibanding dengan kita mengakses dengan web yang berada pada desktop ataupun komputer ataupun laptop seperti itu. Full fiturnya semuanya kelihatan. Seperti itu. Nah, jadi istilah-istilah nanti ada saya sampaikan sekarang ini yaitu namanya multi-platform. Seperti itu. Multi-platform di mana kita membuat aplikasi, mendesain untuk di mana kita gunakan contohnya sajalah aplikasi untuk Word. Seperti itu. Ya untuk membuat dokumen. Mana aplikasi itu memang yang untuk Word akan kelihatan semua fiturnya berada pada komputer desktop ataupun pada Android yang memiliki space yang terbatas seperti itu, yang namanya berapa? 5 sampai dengan 7 in lah ya, seperti itu. Kalau lebih dari itu kan bukan lagi smartphone ya, lebih tab lah ya, lebih mengarah seperti itu ya. Tab itu pun lebih mengarah ke notebook. Seperti itu. Ya tanggung-tanggung lah. Jadi hampir-hampir kita tidak bisa membedakan mungkin mana itu laptop, mana itu notebook seperti itu. Mana itu tab. Karena tab sekarang juga bisa dilepas-lepas itunya. Jadi layaknya dia tab, layaknya dia notebook seperti itu kan. Paham ya? Ya kita karena mungkin sudah terbiasa juga melihat perangkat-perangkat mobile seperti itu. Nah, dengan kata lain tujuan kita itu cuma softwarenya saja. Nah, terkait dengan contoh ini juga saya sampaikan bahwasanya perangkat yang ada di sini ya. Ini bagaimana interaksinya sulit ya. Karena apa? Nggak kelihatan displaynya. Kayak gitu. Tapi ini lebih mengutamakan fungsinya saja perangkat ini. Jadi displaynya itu ketika ini kita colokkan HDMI baru pakai LCD, ataupun ini kita bisa melihat pada konektivitas pada access point-nya. Oh, udah connect nih kayak gitu. Itu salah satunya. Ataupun ini sebenarnya ditambahkan lagi ada LCD yang kecil gitu ya. Seperti itu kalau perangkat ini. Jadi dengan kata lain, perangkat ini bukan peruntukannya itu mengutamakan user friendly, bukan. Ini contoh perangkat ya, hasil dari skripsi, tapi lebih mengutamakan fungsi. Nah, itu beda lagi. Seperti itu. Ini contoh maksud saya. Jadi kalau ada sistem, ada yang sifatnya memang mengutamakan hasil ataupun fungsinya seperti itu, ya sudah, kita nggak usah buat yang terlalu bagus-bagus. Bahasanya itu eye catching seperti itu. Nah itu jadi goal kita bagaimana kita memahami bagaimana interaksi manusia dengan mesin itu dari sisi antarmukanya itu nyaman. Nyaman itu lebih mengarah ke nantinya secara mobilitasnya pun itu mudah. Jadi dengan kata lain goalnya saya ulangi lagi user friendly. User friendly dengan kata lain mudah digunakan. Mudah digunakan indikatornya apa? Satu, orang berinteraksi dengan itu sistem tidak melalui training. It's done. Itu goal. Goalnya seperti itu. Jadi kalau Anda menggunakan aplikasi harus di training dulu, tandanya itu udah user friendly. Sirekap, misalkan harus training dulu tuh, tandanya nggak user friendly. Seperti itu. Oke ya, Pater sudah ngikutin training. Kan orang IT ini mungkin. Nah itu contohnya. Jadi kalau dia melalui proses training itu menyatakan bahwasanya itu tidak user friendly. Tapi kalau Anda mengakses, bikin email nih, bikin email, buka, anggap saja contohnya Gmail, Anda langsung masukkan nama, opsional, bla bla bla, atau tanggal, terus Anda buat password, repeat password, ngulangi passwordnya, setelah itu klik, nggak masuk tuh, lihat apa ada inbox-nya, ada outbox-nya seperti itu. Anda tanpa melalui proses training. Dengan kata lain, aplikasi email itu user friendly. Ada juga nih, mudah digunakan, tapi nggak tahan lama orang makainya. Kenapa? Pedih. Warnanya merah seperti itu, gelap seperti itu aplikasinya.
Jadi berkait dengan warna itu tadi, bahwasanya aplikasi itu juga tidak mengutamakan kenyamanan mata pengguna. Walaupun itu mudah diakses, mudah di mobilitasnya orang ngerti, tapi tidak tahan lama. Coba kita main Mobile Legend, berapa lama? Bisa dilihat di live streaming saya yang game-game itu. Sejam, 2 jam, 3 jam bisa. Ada malah yang 24 hours live kan, gamer toh, seperti itu. Kenapa? Memang nyaman. Ya sudah, kayak gitu. Dan kata lain, berhasil mereka meletakkan warna ataupun objek-objek yang dia pakai pada aplikasi itu. Nah, untuk SOP kita, untuk proses perkuliahan ini yang akan saya sampaikan. Pertama, nah enak kan sekarang saya digital kan toh, jadi tidak ada anak bernama disampaikan. Nah itu yang jadi bahaya kan. Pertama absen, via online ya seluruhnya. Terus nanti ketuanya nanti ngingetin saya untuk saya save seperti itu. Nah semester kemarin masih ada saya lupa kayak gitu ya. Misalkan kawan yang terlambat, saya lupa untuk nge-save kayak gitu. Dan kata lain pada saat dicek masih ada yang kosong. Nah itu bahaya tuh. Yang selanjutnya, Anda mengakses ya materi yang ada Lumen. Akses materi di Lumen, selanjutnya tidak perlu juga completely seperti itu. Akses di sini yang bentuknya video. Terus Anda komen apa yang baru dengar Anda dan Anda baru ketahui, itu yang komen, sudah cukup. Ya, nah yang kedua, kalau sifatnya e-book itu Anda download ataupun kalau yang slide sifatnya nggak perlu di-download, tapi kalau e-book tolong di-download karena itu nanti bisa jadi tugas seperti itu untuk Anda reading aja kayak gitu ya. Nah selanjutnya Anda jawab untuk kuis. Tolong kuis ini nggak perlu aku selalu ingat ke David. Nah, itu kan sudah keluar. Nah, kau kue aku Pit, tolong isi ya, perlu. Ya, pokoknya semuanya harus sudah jawab sebelum keluar. Paham ya? Nah, di sini alah. Jadi di sini bahwasanya sudah kita dalam ruang lingkup dia, ya metode dia. Untuk kita di mana delivery ada, interaction juga ada kita. Kalau yang sekarang offline seperti itu, dan absen juga bisa dilihat seperti itu ya. Selanjutnya juga untuk assessment juga kita sudah ada seperti itu. Saya minta SOP-nya seperti ini. Jadi tidak perlu banyak tanya lagi, datang, absen, akses. Selanjutnya terakhir baru kita diskusi. Nah diskusi ini untuk saya mengupdate materi seperti itu. Diskusi itu untuk update makanya setelah kuis ini kita diskusi kayak gitu. Saya pastikan semuanya sudah ngupdate sudah menjawab kuisnya. Selanjutnya kita diskusi 15 sampai dengan 30 menit seperti itu. Nah untuk bagian tugas ini kita sepakatin dulu tugasnya, mau tugas yang sulit atau yang tidak gampang terserah. Kayak gitu. Ini informatika, jadi agak beda dengan nanti prodi lainnya. Karena Anda akan pakai materi ini untuk continue ke isi bab 3 dan bab 4 pada skripsi Anda. Gimana? Mau pilih yang mana opsinya? Jadi yang pasti kita tuh nanti ada Meet ya, ada UAS. Halo, Meet itu biasanya minggu 8 ada edaran. Ya, ingetin saya nanti. Di di Lumen juga nanti ada. Dan UAS juga biasanya pertemuan ke-16 endingnya seperti itu. Nah, sekarang itu Anda ketika melakukan proses dia ada assessment, yaitu sebenarnya juga nilai seperti itu ya. Walaupun sering saya sampaikan itu tidak menilai Anda tapi menilai saya. Sampai mana materi itu bisa ada bobotnya. Seperti itu. Bobotnya itu indikatornya itu Anda mengetahui apa yang Anda belum tahu, seperti itu.
Nah, untuk tugas projectnya yang sudah jelas yaitu Anda berinteraksi dengan aplikasi ataupun dengan tools-tools yang bisa Anda gunakan entah online ataupun offline, dan Anda mungkin sudah terbiasa sekali ya seperti itu untuk membuat antarmuka. Tapi antarmukanya ini sifatnya itu multi platform. Kayak gitu, ya. Nah, tapi yang sulitnya itu bukan membuatnya. Yang sulit itu menentukan temanya. Kayak gitu. Karena tema itu akan merujuk pada judul. Judul itu akan merujuk pada latar belakang. Latar belakang itu akan menunjukkan why-nya, mengapa itu dibuat antarmuka itu. Dengan sekian banyak fiturnya itu. Why-nya itu akan membentuk how, bagaimana membuatnya. How-nya itu akan menunjukkan result-nya, seperti itu. Hasilnya seperti apa. Karena itu capaian kita seperti itu saja. Seperti itu. Untuk saya ingatkan untuk prodi lain, proyeknya tidak sama kayak mahasiswa informatika, seperti itu. Mahasiswa informatika akan dipersulit. Ingat ya, dipersulit karena dilihat kesulitan di belakang itu akan ada kemudahan. Kalau Anda tidak mendapatkan challenge-nya, tantangan ya. Jadi ingat, sinonimnya ada kesulitan itu challenge ya, tantangan. Kayak gitu. Jadi difficult it's ya challenge ya, seperti itu. Tapi saya ingatkan semuanya pasti bisa, saya yakin. Khususnya mahasiswa informatika. Ya. Seperti itu. Yang sulitnya saya ulangi lagi, Anda menentukan temanya. Karena apa? Temanya itu ada dasarnya. Untuk membiasakan Anda nanti masuk ke dalam ranah penelitian seperti itu. Oke? Any question please? Ada pertanyaan? Untuk draft ataupun progress judulnya itu ataupun temanya itu, nah ini saya recording itu supaya tidak ada lagi ngomong Bapak tidak mengingatkan seperti itu. Ayo, minggu keberapa? Minggu ke? Untuk menentukan tema dan judulnya saja. Minggu ketiga, lamanya. Hah? Apa? Ajak ngomong. Agak lain. Oke, ini ya setidaknya Anda ini cuma menentukan dulu. Nanti Anda tuh cuma membuat desain itu kan sudah tahu kan toolsnya apa kan? Tools untuk desainnya itu sudah tahu buat apa kan? Pakai apa? Oh, belum pernah pakai aplikasi untuk mendesain mockup. Saya ingatkan ini bahwasanya nanti namanya mockup ya. Kalau saya itu mockup namanya. Antarmuka itu. Interface, tapi desain ini. Jadi masih sifatnya desain. Nah, Anda bisa menggunakan salah satunya aplikasi Visio. Kayak gitu. Nah, yang kedua, itu Anda bisa gunakan aplikasi apa? Pixma apa ataupun kayak gitu. Nah, itu. Oke, ya Canva juga bisa. Ada yang sudah pernah menggunakan Pixma? Kenapa Jerry Dewi kan? Nah, yang lainnya kenapa? Belum. Oh iya, maksudnya kan sudah pernah semua. Sudah. Maksudnya kan semuanya sudah pernah toh? Iya kan? Nah, nanti pokoknya yang Anda pikirkan itu tema dan judul, nanti terkait aplikasinya itu endingnya apa. Seperti itu. Nah, ingat halo semuanya, minimal fiturnya itu, nah ini saya recording ya. Minimal fiturnya itu, ingat kata-katanya nanti fitur. Kalaupun Anda belum memahami apa itu fitur, apa itu apalagi fungsi, apalagi istilahnya menu, nah itu menu, fitur, fungsi, nah seperti itu. Mana hal-hal demikian tuh, objek-objek yang ada pada aplikasi. Itu minimal 3 ya. Ada 3 menu,
tapi di situ banyak fiturnya nanti. Setidaknya ya. Oke, setidaknya nanti apa untuk progres nyetor tema ataupun judul itu minggu ke, kalau minggu ketiga itu sudah final, minggu kedua lah ya, kedua itu masih discuss kita, bukan final ya. Minggu kedua itu masih draft, minggu tiga finalisasinya. Nah, ingat ya, finalisasi itu sudah ada lagi dirubah. Kalau ada yang ngubah, mohon maaf lahir batin, ketemu semester depannya. Oke, sudah ya. Nah, terus hasilnya, hasil draftnya itu biasanya minggu ke-8. Itu minggu 8 draft desain dengan laporan. Laporan itu tadi saya bilang ada ada judulnya, ada latar belakangnya, ada desainnya, ada hasilnya seperti apa yang Anda sampaikan seperti itu. Untuk membiasakan saja membuat laporan. Seperti. Hah? UAS. Iya. Ya. Pokoknya kalau nggak individu ini tidak kelompok aja udah cukup. Ya. Oke. Nah, nanti untuk finalisasi hasil laporan dan desain itu minggu ke-12. Hasil. Minggu ke-12 itu sudah di-lock dan presentasi minggu ke-13, 14, 15 enough. Seperti itu. Pak, contohnya tuh kayak misalnya nentuin fitur buat desainnya kan? Bukan. Nentuin temanya itu, misalkan kita ngomong tema untuk aplikasi perkebunan. Judulnya apa? Aplikasi menanam jagung misalnya gitu Pak. perkembangan tanaman jagung. Nah, Jadi tinggal desainnya pakai cuma. yuk. Nanti mungkin ya Anda membuat fitur di aplikasi itu bahwasanya jagung itu untuk ada jenis jagungnya, kapan tanamnya, ada melihat sisi progres untuk perkembangannya per minggu. Misalkan dia pakai IoT-nya itu di-deliver datanya itu dalam sisi real time menggunakan image processing, sensornya kamera, klik, kirim, grafiknya akan kelihatan di aplikasi itu. Sampai dengan minggu keberapa akan memberikan, ada fitur lagi tuh, fitur menyatakan berapa hasilnya ataupun buahnya itu per pohon misalkan, ataupun entry manual, tempat entry manual dia berapa ton, kayak gitu. Jadi fitur ataupun nanti terakhirnya ada untuk memberikan untuk bagian penjualan. Nah, jadi fitur seperti itu. Nah, karena sifatnya ini, mohon maaf lahir batin, mahasiswa informatika agak lebih, ya saya tidak bisa ngomong ini sama ya, karena harus berbeda. Anda membuat challenge-nya itu yaitu Anda membuat multi-platform. Jadi ada bagian yang di Android, ada bagian yang di web. Ataupun kalau Anda tidak pakai di web, Anda menggunakan desain untuk desktop. Jadi dengan kata lain menggunakan Java base pemrogramannya. Jadi dia for Windows, tapi dia online. Biasakan menggunakan Java base ataupun aplikasi yang bahasa pemrograman yang support. Kayak gitu. Paham? Jadi sifatnya ini, ingat, Anda membuat itu desain itu dua penggunaan platform yang berbeda. Nanti kita detailkan lagi nanti. Oke? Karena itu sudah tidak bisa saya nanti karena video ini juga untuk rekan-rekan mahasiswa yang lainnya. Oke, jadi saya lock dulu. Halo. Untuk draft minggu berikutnya kita akan pastikan Anda memiliki judul ataupun tema seperti itu ya. Sudah ada punya gambaran. Selanjutnya untuk finalisasi judulnya, kalau memang minggu kedua itu sudah ada yang difinalisasi, sudah. Minggu ketiga tidak perlu lagi, tinggal progres. Selanjutnya minggu ke-8 itu ada draft pelaporan, ada bentuk dokumennya seperti itu, terdiri dari latar belakang dan terdiri dari judul, latar belakang dan desain. Hasilnya terakhir kayak gitu ya. Kesimpulan Anda sajalah apa seperti itu boleh. Seperti itu. Selanjutnya di minggu
12 itu hasil final. Jadi 13, 14, 15 itu presentasi. Kayak gitu. Any question please? Berarti pertemuan 8 itu finalisasi sama laporan dari desain ya, Pak? Iya. Ya, kan capture-annya itu kan ditaruh di sana, di laporan. Nanti kalau Anda misalkan mau merunning presentasinya itu secara online ya monggo. Kayak gitu. Hyperlink ini ya kan antar mukanya toh? Seperti itu. Oke. Bagi mahasiswa informatika tugas ini apakah kelihatan sulit? Silakan. Ada pertanyaan? Hanya desain atau sampai bisa digunakan? Hanya desain. Slow, karena tujuannya human interaction. Kau ini baru pertemuan pertama langsung udah cak penting lain. Oke, itu aja ya arahannya untuk ini. Lanjut.